Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ismail Tutorial dengan membahas uji kompetensi keahlian paket 2 dengan judul tugasnya adalah rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan juga routing. Di sini saya menggunakan router ya. Router yaitu RB951 ya, versi 951. Ada dua router saya jenisnya sama ya, 951 RB951. Nah, di mana router tersebut di sini saya akan jadikan router utama yang satunya, kemudian yang ini saya akan jadikan switch ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, sekarang kita lakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Oke, let's go. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024. Di sini sudah ada judul tugasnya. Kita harus melakukan rancang bangun jaringan berbasis dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Di sini daftar peralatan dan bahan sudah ada nama alat dan bahan, kemudian spesifikasi minimal, jumlah, dan juga keterangan. Untuk alat dan bahannya adalah kita sediakan PC klien, kemudian laptop, kemudian smartphone untuk menangkap jaringan, hotspot. Kemudian di sini router, tentunya kita menggunakan dua router ya. Dua router, yang satunya kita jadikan switch, kemudian yang satunya kita jadikan WiFi router board atau router utama. Tak lupa pula untuk pengkabelan ada di sini crimping tool untuk pemotongan kabel dan LAN tester untuk pengujian kabel. Bahannya adalah kabel UTP, konektor RJ45. Nah, di sini ada koneksi internet. Spesifikasinya 1 Mbps. Oke. Soalnya atau tugas yang diberikan pada siswa adalah identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Kemudian yang kedua, buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Kemudian ketiga, buatlah spesifikasi topologi jaringan. Dan yang keempat, konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini sudah melakukan konfigurasi. Untuk topologinya, ya, di sini ada topologi dan juga sudah ada juga yang saya buat. Ya. Di sini ada internet, ya, ada internet atau USB. Ya, ini jaringan sumber internetnya ya. Kemudian ini akan kita sambungkan kabelannya ke Ether 1 router utama. Dan Ether 2 akan melakukan trunking port ke Ether 1 switch ya. Nah, di sini port 2 dan port 3 atau Ether 2 dan Ether 3 ini kita jadikan VLAN 10 dan port 4 ya atau Ether 4 ini kita jadikan VLAN 20 ya. Nah, di sini ada menggunakan dua komputer. Dan di sini kita menggunakan smartphone ini untuk menangkap hotspot ke router utama ya, router utama. Oke, sekarang kita lanjut untuk konfigurasinya. Untuk konfigurasi kita melihat soal terlebih dahulu. Yang harus kita kerjakan pertama adalah ini ya. VLAN ID 10 dan kita memberikan nama siswa ya. Di sini ada guru juga. Kita lanjut. Di sini untuk router utamanya saya sudah lakukan reset
Jadi saya tidak perlu lagi untuk meresetnya. Kita masuk saja, klik match address, kemudian connect. Sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita harus memberikan nama pada mikrotik utama kita agar tidak salah settingan. Ya. Kemudian kita masuk ke sistem, klik identity. Di sini kita berikan nama router utama. Kita oke. Ini sudah berubah router utama. Sekarang kita mulai ke interface. Ether satunya kita tambahkan dengan atau kita berikan nama dengan internet. Internet kita oke. Kemudian Ether 2-nya ini kita tambahkan LAN saja ya. LAN. Oke. Kemudian di Ether 2 ini akan kita masukkan yaitu VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Kita masuk ke VLAN ini, klik plus. Di sini kita tambahkan saja namanya siswa, dan satunya siswa. Kemudian VLAN ID-nya 10, interface-nya adalah kita masukkan ke sini ya, Ether 2 LAN. Klik oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini VLAN 2-nya adalah guru. Guru, kemudian VLAN ID-nya 20, interface-nya kita arahkan ke Ether 2 LAN. Oke, kita cek di interface, di sini sudah mengarah ke Ether 2 LAN. Ya. Kemudian VLAN-nya ini kita aktifkan, kita keluar saja. Terus kita masuk kemana lagi? Di sini sudah selesai. Saya beri tanda. Kita masuk ke Ether 1. Nah, di sini Ether 1-nya dengan IP sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kemudian gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Nah, di sini kita harus masuk ke IP, kemudian ke DHCP client, sesuaikan arahnya ke DHCP client ya. Kemudian klik plus, kemudian ini tidak ada perubahan, kita oke saja. Usahakan statusnya bound ya. Di sini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari Ether 1 dan juga gateway tersebut. Kita close. Ini selesai. Kemudian di sini kita memberikan IP dan juga DHCP pool ya, DHCP pool dari VLAN 1 siswa, VLAN 2 guru, dan juga VLAN VLAN-nya ya. Nah, VLAN-nya kita berikan saja nanti IP-nya agar kita tidak bolak-balik. Sekarang kita masuk, klik IP, kemudian klik address ya. Nah, di sini secara otomatis tadi Ether 1-nya sudah mendapatkan IP atau gateway-nya. Kita klik plus untuk menambahkan VLAN siswa dan VLAN guru dan juga VLAN 192.168.40.1/24. Ini mengarah kemana? Ke VLAN 1 siswa. Kemudian apply, oke. Kita tambahkan lagi 192.168. Berapa di sini? Di sini 60 ya, 60.1. 60.1/24. Kemudian interface-nya mengarah ke VLAN 2 guru. Play, oke. Kemudian VLAN satunya kita klik plus ya. 192.168.20.1/24. Interface-nya mengarah ke VLAN 1. Oke, oke. Nah, di sini sudah terpasang semua IP-nya ya, dan juga network-nya. Kita
keluar saja dari sini. Kemudian di sini kita masuk ke DHCP pool ya, kita memberikan DHCP pool, kita masuk ke IP, kita masuk ke DHCP server. Di sini kita arahkan ke DHCP, klik plus, dan di sini interface, bukan di sini ya, kita arahkan di sini, kemudian DHCP setup, ya, DHCP setup, kemudian header satunya kita rubah ke VLAN 1 siswa. Next, next, next. Nah, di sini duanya kita ganti dengan 10, 254 kita ganti dengan 50 sesuai dengan soal tadi. Next sampai selesai. Ya. Kemudian kita tambahkan untuk VLAN gurunya. Ganti dengan guru. Next, next, next. Sini kita rubah menjadi 10 sama seperti tadi. Ini kita rubah menjadi 50. Next sampai sukses. Oke. Nah, untuk VLAN satunya sebentar kita penyetingannya, itu penyetingannya ada di hotspot nanti. Oke. Kita close saja. Kemudian ini sudah kita anggap selesai. Di sini kita mengatur WLAN-nya ya. Nah, IP WLAN adalah, ini sudah kita pasang tadi, sudah terhubung tadi. Kemudian SSID-nya, ya, SSID-nya UKK nomor absen ya. Terus di sini password 1 sampai 8. Dan juga ada DHCP pool-nya, ini nanti kita atur ke hotspot. Kita sekarang masuk konfigurasi ke wireless. Klik wireless, ya. Kemudian kita masuk ke security profile untuk memberikan passwordnya. Kita klik security profile, kemudian plus. Nah, di sini modenya kita rubah ke dynamic key ya, agar WPA PSG-nya aktif. Oke, kita beri centang. Kemudian kita centang 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini passwordnya. Kemudian apply oke. Kita masuk ke interface. Kita klik 2 kali WLAN 1. Modenya kita rubah ke AP bridge. Kemudian bandnya kita arahkan ke BGN. Ya. Kemudian SSID-nya ini UKK nomor absen 1 2 3. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian security profile, kita masuk ke profile 1 agar password 1 sampai 8 tadi bisa aktif. Kemudian kita apply oke. Kita keluar saja. Sekarang kita melakukan penyetingan pada hotspotnya, yaitu memberikan DHCP pool pada WLAN-nya. Oke, kita klik IP, kemudian klik DHCP, klik hotspot. Kemudian kita masuk ke server. Nah, di sini kita klik hotspot setup. Kemudian hotspot interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian kita next, next. Nah, di sini duanya kita rubah menjadi 10. Kemudian ini kita rubah menjadi 50. Next, next, next. Nah, untuk DNS server, di sini kita tadi belum mengatur DNS-nya, tapi tidak apa, kita lewati saja ini, nanti secara otomatis dia akan muncul. Next. Untuk DNS-nya, kita memberikan nama yang sesuai di soal, yaitu alamat login hotspot adalah portal smk.sch.id. Ini kita berikan nama portal kecil ya, portal smk.sch.id. Kemudian next sampai sukses. Oke, ini sudah sukses. Kemudian kita langsung saja
ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan ya. Sekarang ini sebentar kita setting, kita mengatur ini dulu. Buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut ya. Ada user kepala sekolah, guru dan siswa. Di sini sudah ada password, kemudian kecepatan ya. Sekarang kita masuk ke sini, masih tetap di area hotspot. Nah, di sini kita masuk ke server profile. Nah, di sini portal ini kita hilangkan cookie-nya ya. Saya ulangi. Bagian portal SMK kita klik 2 kali, hilangkan cookie-nya, centang dari cookie, kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke user profile ya. Nah, user profile. Kemudian di sini kita berikan nama kepala sekolah, kemudian share user, ini pengguna ya. Nah, kita batasi saja di 3, berapa pengguna yang bisa mengakses login dari kepala sekolah. Berarti di sini ada 3 pengguna. Nah, ini kecepatannya adalah 512 kalau tidak salah ya. 512K atau kbps. Nah, ya 512 kbps. Terus di sini kita beli oke saja. Kita masukkan lagi yang namanya guru ya. Nah, guru sama, kita samakan saja, penggunanya 3, rate limitnya kita cek soal 256 ya. 256K. Oke. Kita oke saja, kita tambahkan lagi untuk siswa ya. Siswa share-nya kita pakai 3, kemudian kecepatannya kalau tidak salah 128K. Kita oke, coba kita lihat soal 128 kbps. Sekarang kita membuat usernya ya. Usernya kita buat. Kita masuk ke user ya, ini tetap masih di hotspot, masuk ke user, klik plus, kemudian klik bagian name, kita ganti namanya menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Passwordnya 123. Kemudian profilnya kita masuk ke kepala sekolah yang kita buat tadi. Agar aktif ya, yang profil user tadi. Kemudian ini sudah selesai, upload. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini guru. Kemudian passwordnya 456. Kita arahkan ke guru. Ya. Kemudian upload oke. Kemudian kita masuk lagi ke siswa. Siswa dengan password 789. Kita arahkan ke siswa. Oke. Sekarang di sini sudah selesai untuk membuat user profile-nya. Di sini saya cek dulu folder hotspot. Nah, di sini kita membuat yang namanya halaman login. Halaman login minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK bla bla bla. Oke, sekarang kita rubah dulu tampilan halaman loginnya. Kita perkecil dulu. Untuk melakukan perubahan di halaman login, kita masuk ke file. Ya. Jadi kita agar mudah, kita tarik saja hotspotnya. Tarik hotspot ke desktop. Di sini saya buka foldernya.
Kemudian kita cari login. Di sini ada login. Klik kanan. Kita edit di Notepad+. Nah, di sini ya kita. Nah, di sini saya sudah berikan selamat datang di hotspot SMK ya. Saya sudah pasang di sini. Ya, untuk perubahannya di sini ya. Nah, saya ketik kembali selamat datang di hotspot SMK. Taruh saja nama sekolah saya SMK Negeri 1 Paduan. Oke. Kita save atau kita klik file, kemudian klik save atau Ctrl S. Kita keluar. Sekarang di sini kita hapus ya. Sebelum kita memasukkan folder ini, kita masukkan ke sini, kita hapus terlebih dahulu yang di dalam kolom file ini. Cara menghapusnya kita klik yang merah ini ya. Di sini sudah terhapus semua, kita masukkan kembali ini. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita yang kita lupa tadi yaitu penyetingan DNS-nya ya. Oke, kita masuk ke DNS dulu, IP. Kemudian klik DNS. Di sini kita berikan DNS 8.8.8.8. Kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Jangan lupa allow remote request agar DNS tersebut bisa aktif. Oke. Kemudian kita setting lagi firewall, ini juga kita lupa. Firewall kita klik kita arahkan ke NAT ya. Kemudian klik plus, kemudian generalnya ini di kolom chain kita pilih src NAT ya. src NAT, kemudian out interface-nya adalah Ether1. Actionnya ya, di action kita arahkan ke masquerade. Kemudian kita klik apply, oke. Sini sudah aktif. Sekarang konfigurasi router utama sudah selesai. Kita akan mengetes hotspotnya dulu. Saya hidupkan dulu ini. Di sini ada UKK 123. Saya disconnect dulu. Saya konekkan kembali. Maka secara otomatis dia akan membuka halaman login. Nah, di sini sudah terdapat yang halaman login kita buat tadi. Selamat datang di hotspot di SMK Paduan. Oke. Nah, sekarang ini sudah berubah, kita minimize saja. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada switch. Saya masuk. Yang tadi router utama itu dilepas dari komputernya. Sekarang kita masuk ke port 5 switch untuk penyetingan terhubung ke komputer kita. Kemudian kita di sini kita lakukan reset konfigurasi terlebih dahulu pada switch-nya. Klik sistem, kemudian reset configuration, kemudian no default configuration. Kemudian kita yes. Kita tunggu. Nah, di sini saya lakukan konfigurasi pada switch-nya. Sekarang ini kita rubah menjadi switch ya. Masuk sistem identity.
switch. Kemudian oke. Nah, sekarang kita masuk ke interface terlebih dahulu. Untuk memberi nama ini, kita klik yang ini, ya. Arahkan ke Ether 1 ya. Kemudian kita berikan nama di sini posisinya trunk ya, trunking port. Oke, kita beri trunk saja. Oke. Kemudian Ether 2-nya kita berikan nama di sini VLAN ID 10 ya. VLAN ID 10. Oke. 2 dan 3 itu VLAN ID 10 dan yang 4 itu kita berikan nama VLAN ID 20. Di sini saya terhubung di Ether 5 ya. Karena saya melakukan konfigurasi switch-nya ada di Ether 5 atau port 5. Sekarang kita keluar saja dari interface-nya. Kita masuk ke bridge ya. Kita klik bridge, kemudian kita arahkan ke bridge. Ya. Kemudian kita plus, kita oke. Nah, di sini bridge-nya sudah aktif. Kemudian kita arahkan ke bagian portnya, kita klik plus. Nah, di sini interface-nya Ether 1, bridge 1. Kita oke saja. Kemudian kita tambahkan lagi interface-nya Ether 2, bridge 1. Oke, tambah lagi 3. Oke, kemudian tambah ke 4. Oke. Di sini sudah kita tambahkan, kemudian kita keluar saja dari bridge-nya. Kita klik lagi bagian switch-nya, ya, switch. Nah, di bagian switch ini, ya, di bagian VLAN-nya kita tambahkan di sini VLAN ID 10, kemudian di sini Ether 1, kemudian kita tambahkan kolom. Nah, di sini kita masukkan ke Ether 2, kita tambahkan lagi kolom Ether 3 karena VLAN 10 terhubung dari Ether 2 dan 3. Kenapa Ether 1-nya ada? Karena di sini kita melakukan trunking port ya. Nah, trunking port. Kemudian kita oke saja. Kita tambahkan lagi untuk men-trunking port ke VLAN 20. Ini kita ganti dengan 20. Kemudian tetap Ether 1. Kemudian di sini kita tambahkan kolom, kita masuk ke Ether 4. Kita oke. Karena VLAN 20 dia berada di port 4 atau Ether 4. Oke. Di sini kita masuk lagi ke port ya, ke port ini Ether 1. Nah, di sini kita harus mengaktifkan VLAN modenya dengan secure ya. Kemudian VLAN headernya adalah add if missing. Nah, di sini biarkan 0. Kita oke. Kemudian Ether 2-nya di sini VLAN modenya adalah secure juga. Kemudian VLAN ID-nya VLAN header-nya adalah always strip. Always strip. Di sini kita ganti dengan 10. Oke, kemudian Ether 3 ini kita secure juga always strip. Kemudian ini kita ganti dengan 10. Oke. Untuk Ether 4-nya tetap sama secure. Kemudian always strip. Di sini kita rubah menjadi 20 VLAN ID-nya. Kita oke. Nah, di sini sudah kita rubah, tinggal melakukan pengujian ya, apakah VLAN tersebut sudah mendapatkan akses atau belum. Nah, sekarang kita lihat gambar topologinya ya. Di sini saya hanya menggunakan satu buah laptop ya. Jadi nanti laptop satu ini saya akan ganti-ganti. Saya akan coba dari satu persatu, dari VLAN 10, dari Ether 2 dan Ether 3, dan VLAN 20. Kita coba.
di sini saya coba di bagian port 2 dulu ya, yaitu VLAN 10 port 2. Kita hilangkan dulu IP yang berada di interface. Kita hilangkan dulu. Oke. Nah, di sini sudah mendapatkan akses internet ya. Untuk port 2-nya sudah kita dapatkan akses internetnya. Kemudian kita pindahkan lagi ke port 3 ya. Pindahkan lagi ke port 3. Nah, untuk port 3-nya juga mendapatkan akses internet. Nah, kemudian kita masuk ke port 4. Ke port 4. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah berubah menjadi internet. Kita coba kembali port 3-nya. 3-nya kita tes kembali. Yang tadi VLAN 20 sudah terhubung internet, kemudian VLAN 10 Ether 2 sudah terhubung internet. Nah, di sini yang VLAN 10 Ether 3 sudah terhubung oleh internet. Sekarang kita sudah selesai untuk penyetingan konfigurasi uji kompetensi tahun ajaran 2023-2024 ya, yaitu paket 2, UKK paket 2 dengan judul rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing ya. Nah, di sini sudah selesai kita melakukannya. Mudah-mudahan dengan konfigurasi tersebut bisa membantu adik-adik sekalian untuk mengatasi masalah-masalah yang akan didapatkan di UKK nanti, dan dengan mudah mengkonfigurasi UKK paket 2 nantinya. Ya, semoga sukses selalu. Salam ya dari saya Ismail Tutorial ya. Channel saya jangan lupa subscribe, like dan komen. Jadi saya akhiri saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.